Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Pratama Putra dan teman saya Yang berada kedua, kami dari kelas 12 di 1 ingin menjelaskan materi PG latihan bab 2 PG kompleks dan menjodohkan. soal pertama, pada pelaksanaannya APBN harus diarahkan pada pengurangan pengurusan sumber daya serta pengangguran dan meningkatkan efisiensi perekonomian. Pelaksanaan tersebut berkaitan dengan salah satu fungsi APBN, yaitu fungsi Jawabannya adalah A. Distribusi. belanja pemerintahan untuk memberikan alokasi anggaran kepada perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi CAC itu terbanyak sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat adalah belanja. Jawabannya adalah D. Subsidi. Nomor 3, proses awal penyusunan APBN yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN pada. Jawabannya adalah D. DPR. Nomor 4, berdasarkan data tersebut penyataan yang benar adalah. Jawabannya adalah E. Belanja negara mengalami penurunan baik belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah. 5 berikut yang bukan merupakan tujuan APBD adalah. Jawabannya adalah C. Menciptakan rasa aman dan adanya penegakan keadilan. Nomor 6 berikut yang termasuk pajak daerah adalah. D. Pajak reklame. 7, dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah sebagai pengeluaran pemerintah pusat untuk mendanai berbagai kebutuhan belanja daerah disebut. D. Dana perimbangan. 8, apabila rancangan APBD tidak disetujui oleh DPRD, pemerintah dapat menetapkan anggaran mengacu pada. B. Peraturan daerah. 9, perhatikan jenis-jenis pajak berikut. Yang pertama, pajak hotel dan restoran. Yang kedua, pajak penghasilan. Yang ketiga, pajak pertambahan nilai. Yang keempat, pajak penjualan barang mewah. Yang kelima, pajak bumi dan bangunan. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat ditunjukkan oleh nomor. E. 2, 3, dan 5. 10, sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitungkan, membayar, dan melaporan sendiri disebut. A. Self Assessment System. Lanjut ke ganda kompleks. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut tentang anggaran dan pendapatan belanja negara APBN. Berilah tanda perintah pada huruf B atau S. Yang pertama, pernyataan APBN merupakan rencana 5 tahun keuangan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Benar atau salah? Salah. APBN dirancang dalam masa 1 tahun sejak 1 Januari hingga 1 Agustus. Benar atau salah? Salah. Pendapatan dan belanja negara ini ditetapkan setiap tahun dengan susunan undang-undang. Benar atau salah? Benar. APBN memiliki fungsi otoritas pada perencanaan, alokasi, pengawasan, distribusi, dan stabilitas. Benar atau salah? Benar. Anggaran pendapatan dan belanja negara meliputi pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan negara. Benar. Yang nomor 2, berilah tanda centang dalam kotak jawaban yang dianggap benar. Memperlancar distribusi pendapatan. Benar. Meningkatkan permintaan masyarakat. Benar. Memperluas lapangan pekerjaan. Benar. Meningkatkan laju inflasi. Salah. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Benar. Nomor 3, pernyataan Nona Anda membayar pajak 10% untuk pembelian di salah satu gerai mall. Benar atau salah? Benar. Pajak Bapak Tom membayar dengan tertib pajak bumi bangunan atas rumah yang ditempati. Benar. Evan memutuskan untuk membeli ayam goreng di pinggir jalan dan tidak membeli ayam goreng di gerai makanan franchise dari Amerika Serikat karena tidak mau membayar pajak pertambahan nilai. Benar. Sonia memiliki 2 kendaraan bermotor atas nama pribadi, tapi tidak membayar pajak setiap tahunnya. Salah. Selanjutnya, menjodohkan pasangan fungsi-fungsi APBN dengan penjelasannya. Otoritas dengan Selanjutnya, soalnya aku nggak cocok kalau pakai baju. pada selanjutnya otorisasi, yaitu anggaran negara menjadi dasar pelaksanaan pendapat dan belanja. Yang kedua, perencanaan, termasuk dalam pedoman untuk mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, pengawasan, termasuk dalam pedoman penilaian kegiatan pemerintah. Selanjutnya, alokasi, termasuk dalam membagi anggaran untuk membangun dan pemerataan. Selanjutnya, distribusi, termasuk dalam memperhatikan keadilan dan kepatutan. Selanjutnya, stabilisasi, termasuk dalam menjaga keseimbangan perekonomian. Lalu yang kedua, kebijakan fiskal. Yang pertama, ekspansif, termasuk ke dalam transfer ditingkatkan, pajak diturunkan. Lalu kontraktif, transfer diturunkan, pajak ditingkatkan. Selanjutnya yang ketiga, pajak vs pungutan lainnya.
Pajak termasuk ke dalam tidak ada batas jasa langsung. Pajak termasuk ke dalam bersifat memaksa. Pajak termasuk ke dalam adanya saksi hukum. Dan selanjutnya, pungutan lainnya termasuk ke dalam balasan jasa langsung. Terus dibayar saat transaksi. Selanjutnya, contohnya retribusi. Mungkin sekian dari kami. kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.